Salam Tilas Tapa. Apa kabar? Kembali lagi di channel Tilas Tapa. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih pada sahabat Tilas Tapa yang sudah mendukung kelanjutan kisah Santri Ujang. Ini akan jadi motivasi bagi Tilas Tapa untuk menyajikan kisah-kisah menarik. Namun kali ini Tilas Tapa akan menjeda sejenak kisah Santri Ujang. Tapi tenang saja, kisah Santri Ujang belumlah berakhir. Sebagai jeda, minggu ini Tilas Tapa akan menyajikan kisah yang tak kalah merinding, based on truth, sebuah sejarah yang pernah terjadi di lereng Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Langsung saja, ini dia ceritanya. Pada zaman dahulu kala, saat mayoritas penduduk Banten masih memegang keyakinan Sunda Wiwitan, hiduplah seorang penyebar agama Islam bergelar Pangeran Sabah Kingking. Ia adalah seorang pangeran yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Banten. Beliau memiliki kakek bernama Prabu Surasoan, yang pada masa itu menjabat sebagai bupati di Banten. Pangeran Sabah Kingking adalah putra dari Pangeran Cakrabuana, dan ibunya bernama Kawunganten yang tak lain adalah putri dari Prabu Surasoan. Suatu hari, Prabu Surasoan sakit. Berbagai macam metode pengobatan sudah dicoba, namun masih nihil. Sang Prabu masih tergeletak digrogoti penyakitnya. Jenis-jenis obat dan ramuan dari berbagai daerah pun sudah didatangkan, seperti Gunung Karang, Pulau Sari, Asepan, dan Pinang. Tetapi semuanya belum membuahkan hasil. Wahai istriku, apakah kau masih mencintaiku dengan keadaanku yang seperti ini? Tanya sang Prabu. Bicara apa engkau, Baginda? Jangan berpikir macam-macam dulu. Baginda harus fokus penyembuhan, jawab sang istri. Sepertinya hidupku tak akan lama lagi. Maukah kau kutitipkan wasiatku? Sambil terseduh-seduh menahan isak tangis, sang istri menjawab, Baginda, aku tak kuasa mendengarmu bicara seperti ini. Sungguh, aku sudah berusaha mendatangkan banyak tabib dan obat-obatan, namun dirimu masih saja terbaring kesakitan. Sudahlah istriku, dengarkan aku. Jika nanti aku mati, tolong jaga anak-anak kita. Tetap berpegang teguh dan lestarikan keyakinan Sunda Wiwitan sebagai pedoman hidup rakyat dan anak cucu kita. Setelah berwasiat demikian, akhirnya Prabu Surasoan pun menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang istri. Isak tangis sang istri semakin menjadi-jadi. Aku akan berupaya semampuku untuk menurunkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai pedoman hidup, kata sang istri yang terseduh-seduh menahan rasa sedih yang mendalam. Ia tahu Prabu sudah tak mendengarkan jawabannya, namun tekadnya untuk menjaga Sunda Wiwitan akan ia bawa sampai mati. Ketika Prabu Surasoan wafat, pemerintahan Banten diwariskan kepada putranya, yaitu Arya Surajaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu Pucuk Umun. Pusat pemerintahannya meliputi Banten Girang di bawah kerajaan Pajajaran yang masih menganut agama Sunda Wiwitan. Anakku, Baginda Ratu memanggil anaknya. Ada apa, Ibunda? Aku di sini siap mendengar titahmu. Arya Surajaya memenuhi panggilan ibunya dengan segera. Tahukah kau bahwa sebelum mendiang ayahmu menghembuskan nafas terakhirnya, ia menitipkan pesan. Apa kiranya pesan dari ayahanda, Bu? Sebelum meninggal, ayahmu berwasiat agar kita memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan dan melestarikannya sampai anak cucu kita. Apakah kau sudi menjalankan wasiat itu, wahai anakku? Demi ayahanda dan ibunda, aku akan berjanji menjaga ajaran Sunda Wiwitan sampai mati dan melestarikannya sampai turun-temurun. Begitulah janji Pucuk Umun pada sang ibu. Apapun yang terjadi, dia akan mati-matian menjaga ajaran nenek moyangnya itu. Setelah menjadi pemimpin pemerintahan Banten, Prabu Pucuk Umun mulai mengawasi rakyatnya yang menganut keyakinan Sunda Wiwitan agar tak kecolongan atau beralih ke agama lain. Pada masa pemerintahan Prabu Pucuk Umun, ayah dari Sabah Kingking yakni Pangeran Cakrabuana pergi ke Cirebon untuk menggantikan sang bupati yang wafat. Sementara Pangeran Sabah Kingking sendiri tetap tinggal di Banten karena sibuk dengan kegiatan mengajar. Pada saat itu, Pangeran Sabah Kingking dikenal sebagai guru agama Islam dan memiliki banyak santri di wilayah Banten. Hal ini yang menjadikan Pangeran Sabah Kingking dihormati oleh masyarakat
masyarakat sekitar. Meskipun hidup berjauhan dengan sang ayah, Pangeran Sabakingking tetap menjalin silaturahmi. Konon, Pangeran Sabakingking bisa bertemu dengan sang ayah kapanpun semaunya. Ini lantaran ilmu teleportasi yang dimiliki Pangeran Sabakingking. Hingga pada suatu hari, Pangeran Sabakingking mendatangi ayahnya untuk meminta petunjuk. "Assalamualaikum ayah." Pangeran Sabakingking uluk salam. "Waalaikumsalam anakku," jawab ayahnya. "Ayah, bolehkah aku meminta pendapat dan petunjuk darimu?" "Ada apa anakku? Sampaikan hajatmu." "Saat ini aku sudah mendalami ilmu agama. Aku merasa perlu untuk mulai berdakwah dan menyebar luaskan ajaran Islam. Aku rasa ini saatnya. Bagaimana menurut ayah? Sekiranya ayah bisa memberikan petunjuk padaku." Percakapan yang begitu dalam antara ayah dan anak pun terjadi. Pangeran Cakrabuana menjelaskan keislaman secara hakikat dan syariat, serta mengajarkan strategi berdakwah dengan menyesuaikan karakter asli penduduk Banten. Tak lupa, sang ayah juga membekali Sabakingking dengan ajian-ajian khusus untuk meluluhkan kerasnya watak penduduk Banten saat itu. Pada intinya, sang ayah sangat mendukung dengan niat Sabakingking yang hendak menyebar luaskan ajaran Islam di tanah Banten. Setelah mendapatkan sekapur sirih dari sang ayah, Pangeran Sabakingking pergi dengan perasaan lega dan bersyukur atas dukungan sang ayah. Setibanya di Banten pun, Pangeran Sabakingking mulai menjalankan misi dakwahnya. Bersama para santri, ia memulai perjalanannya dari Gunung Pulosari hingga ujung kulon. Selayaknya suatu perjuangan, upaya penyebar luasan ajaran agama Islam yang dilakukan Pangeran Sabakingking kerap mengalami halangan. Salah satu hambatan yang dihadapi oleh Sabakingking tentu saja adalah pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun, yang saat ini sudah berkuasa di pemerintahan Banten dan menjaga ketat masyarakatnya agar tidak pindah keyakinan. Di sisi lain, Prabu Pucuk Umun sendiri mulai risih dengan aktivitas ponakannya yang sedang gencar menyebar luaskan agama Islam. Dalam lubuk hatinya, sebenarnya Pucuk Umun tak ingin berselisih dengan Sabakingking. Bahkan, ia berharap Sabakingking mau mengikuti ajaran Sunda Wiwitan. Pucuk Umun pun kebingungan dan dilema. Saat ini, ia sedang menjalankan wasiat mendiang sang ayah. Tapi, justru yang menjadi ancaman adalah ponakannya sendiri. Pucuk Umun bisa saja menghajarnya dengan kesaktian yang ia miliki. Namun, Pucuk Umun tak ingin melukai Sabakingking. Akhirnya, Pucuk Umun memanggil para penasehat pemerintahan untuk membahas Sabakingking. "Wahai para penasehatku, aku ingin meminta pendapat pada kalian," kata Pucuk Umun membuka pertemuan. "Apa gerangan yang membuat Paduka terlihat begitu resah?" kata salah seorang penasehat. Pucuk Umun pun menceritakan hal yang membuatnya begitu gelisah. Kemudian, si penasehat menyarankan Pucuk Umun untuk berdialog dengan Sabakingking. Pucuk Umun pun menyetujui ide penasehatnya itu. "Panggil pengawal ke sini," perintah Pucuk Umun. "Saya menghadap, Baginda." "Apa kau kenal dengan Sabakingking?" "Tentu saja aku mengenalinya, Baginda. Dia memiliki sejumlah santri dan sering berpindah-pindah tempat." Mendengar jawaban prajuritnya yang mengikuti perkembangan Sabakingking, Pucuk Umun semakin menyadari bahwa semua orang akan mulai membicarakan tentang ajaran yang disebarkan Sabakingking. Itu berarti keyakinan Sunda Wiwitan perlahan akan mulai terkikis. "Kau tahu di mana keberadaan Sabakingking saat ini?" "Hamba kurang tahu jelas. Namun, jika perintah Baginda untuk mencari Sabakingking, saya akan mencarinya." "Baiklah prajurit, segera temui Sabakingking dan sampaikan pesanku padanya. Katakan kalau aku ingin bertemu dengannya di Sasakadomas." "Baik Baginda." Berangkatlah si prajurit mencari di mana keberadaan Sabakingking. Mengutip dari Wikipedia, Sasakadomas adalah tempat yang diyakini oleh orang Kanekes atau dikenal juga dengan sebutan suku Baduy sebagai tempat berkumpulnya roh orang-orang yang sudah mati. Setelah mati, roh-roh mereka akan kembali ke Sasakadomas dan bersatu dengan Dewa Batara Tunggal yang disebut-sebut sebagai orang pertama yang turun ke bumi. Konon, Sasakadomas terletak di hulu sungai Ciparahiang di dalam hutan terlarang. Orang Kanekes sendiri yang merahasiakan lokasi Sasakadomas ini dan hanya para sesepuh suku Baduy yang dapat berkunjung ke sana. Kembali ke cerita. Di tempat lain,
lain, Sabak Kingking tetap menjalankan agenda dakwahnya meski sadar bahwa pamannya Pucuk Umun sudah mengetahui pergerakannya dan tak senang dengan dakwah yang dilakukannya. Ketika dalam perjalanan bersama para santrinya, Sabak Kingking melihat seseorang yang tak asing di matanya. Kemudian ia menyapanya, "Bukankah kau prajurit kerajaan Banten?" "Betul sekali. Apakah Tuan Pangeran Sabak Kingking?" "Benar, aku adalah Sabak Kingking. Ada apa gerangan kau mencariku?" "Akhirnya, aku sudah berjalan kemana-mana mencari Tuan. Begini Tuan, saya hendak menyampaikan pesan dari Prabu Pucuk Umun. Beliau ingin bertemu dan berbincang-bincang dengan Tuan di Sasaka Domas." "Oh, pamanku ingin bertemu rupanya. Baik sekali Prabu mengundangku untuk berbincang-bincang. Namun, apakah prajurit tahu hal apa yang akan Prabu bicarakan padaku?" tanya Sabak Kingking penasaran. "Soal itu, saya tidak tahu menahu Tuan. Saya hanya ditugaskan untuk menyampaikan undangan Prabu Pucuk Umun." "Ah, baiklah kalau begitu. Terima kasih sudah menyampaikan pesan Prabu. Katakan pada beliau, aku bersedia bertemu dengannya." Sang prajurit pun kembali ke kerajaan. Tibalah waktu yang ditentukan. Prabu Pucuk Umun bertemu dengan Pangeran Sabak Kingking di Sasaka Domas. Sabak Kingking sudah bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi. "Apa kabar pamanku? Semoga Allah memberikan rahmatnya padamu," sapa Sabak Kingking pada Pucuk Umun menunjukkan keramahannya. "Wahai ponakanku, aku baik-baik saja. Namun, apakah kau mengetahui maksud dan tujuanku mengundangmu ke sini?" "Maaf paman, aku belum tahu mengapa paman mengundangku ke sini." "Baiklah, maksudku mengundangmu ke sini adalah untuk membicarakan sepak terjangmu dalam menyebarluaskan agama yang kau yakini," kata Prabu Pucuk Umun dengan penuh kehati-hatian. "Maaf paman, apakah ada sesuatu yang kulakukan salah dan membuatmu tak senang?" tanya Sabak Kingking. "Meskipun kau adalah keponakanku, namun dengan berat hati ku sampaikan bahwa aku tak berkenan kau melanjutkan misimu di wilayahku." "Mengapa kau tak berkenan?" "Perlu kau tahu Sabak Kingking, mendiang ayahku berwasiat padaku untuk menjaga teguh ajaran Sunda Wiwitan di tanah Banten dan menurunkannya sampai ke anak cucu serta rakyat yang kupimpin. Oleh karena itu, kedatanganmu membuat hatiku gundah." "Baiklah jika memang demikian. Namun, dengan berat hati juga aku sampaikan bahwa aku akan tetap menjalankan misiku menyebar luaskan agama Islam di tanah Banten. Ini adalah bentuk bakti pada ayahku." Perbincangan antara keduanya tak menemui titik terang, saling mempertahankan pendirian dan tak ada yang mengalah. Prabu Pucuk Umun sedikit tersinggung dengan jawaban Sabak Kingking. Biar bagaimanapun, ia adalah seorang pemimpin yang sudah selayaknya dipatuhi dan dihormati. Akhirnya, Prabu Pucuk Umun menantang Sabak Kingking bila tetap ngotot menjalankan misinya. "Sabak Kingking, jika kau terus memaksa, akan kuturuti keinginanmu. Namun kau harus mengalahkanku dulu." "Apa kita harus bertarung sekarang juga?" gertak Sabak Kingking pada Pucuk Umun. "Tidak, aku tak ingin membuatmu terluka, karena kau tetaplah keponakanku." "Lalu apa yang kau inginkan?" "Kita akan beradu ayam. Jika kau bisa mengalahkan ayam jago milikku, Jalak Rarawe, kau berhak atas jabatanku dan sebarkan ajaranmu dengan leluasa. Tapi ingat, jika kau kalah, sudahi misimu itu," tantang Pucuk Umun dengan tegas. "Lalu, jika paman kalah, apa yang akan terjadi pada paman dan pengikut paman?" "Terserah kau saja." "Baiklah paman, aku terima tantanganmu." Kesepakatan beradu ayam pun sudah ditetapkan di lereng Gunung Karang karena dianggap sebagai tempat yang netral. Prabu Pucuk Umun memiliki ayam jago bernama Jalak Rarawe yang terkenal dan belum pernah terkalahkan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Jalak Rarawe ini diciptakan dari besi baja. Hal itulah yang membuat Jalak Rarawe sulit dikalahkan karena kebal akan serangan. Tak hanya itu, kali ini Pucuk Umun juga memasangkan 2 keris beracun pada taji si Jalak Rarawe. Di sisi lain, Sabak Kingking awalnya kebingungan bagaimana cara menemukan ayam jago yang mampu mengalahkan Jalak Rarawe. Di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba datang seorang lelaki dan menawarkan solusi. "Maaf Tuan Sabak Kingking, bagaimana bila aku saja yang menjadi ayam jago untuk mengalahkan Jalak Rarawe?" "Tunggu sebentar, bukankah kau Ki Saleh?" tanya Sabak Kingking. "Betul Tuan, saya adalah murid Sunan Ampel dan tinggal di Gunung Santri. Kedatangan saya hanya ingin membantu Tuan demi memperluas ajaran agama Islam di tanah Banten." "Tapi Ki Saleh, apa kau yakin? Aku takut kau celaka. Jalak Rarawe bukan ayam biasa.
bisa. Tuan tenang saja, biar aku berlindung pada Gusti Allah semata, kata Ki Saleh. Atas izin Allah, Ki Saleh pun berubah menjelma menjadi seekor ayam jago dengan perawakan gagah. Pangeran Sabakingking menamai ayam tersebut dengan nama Saung Patok. Tak sampai di situ, agar persiapan lebih matang lagi, Sabakingking bermunajat pada Allah, meminta pertolongan agar tak celaka dan berpasrah pada Gusti yang Maha Suci. Pada malam harinya, Sabakingking bermimpi bertemu ayahandanya. Di dalam mimpi tersebut, Sabakingking diperintah untuk membawa Saung Patok ke Masjid Agung Banten dan memandikannya dengan air masjid tersebut. Tak lupa pula sang ayah memberikan bacaan khusus untuk memandikan Saung Patok. Keesokan harinya, Sabakingking pun segera melaksanakan petunjuk dari sang ayah. Semoga ini adalah jawaban dari doaku. Kemudian Sabakingking berkata pada santri-santrinya, "Kurasa kita akan memenangkan adu ayam ini." Tibalah waktu yang ditentukan. Kedua pihak tak datang sendiri. Masing-masing membawa pasukan lengkap dengan senjata tajam. Jaga-jaga bila terjadi kerusuhan. Sebelum dimulai, Sabakingking membisik pada Pucuk Umun, "Paman, aku ingin menawarkan sesuatu. Seandainya kau kalah, bagaimana jika paman dan para pengikut paman masuk agamaku?" "Ah, sudahlah Sabakingking. Cepat kita mulai adu ayam ini." Para pendukung dari kedua pihak pun terlihat sangat tegang. Saling berteriak memanggil-manggil ayam jagoannya. "Ayo Jalak Raraweh, tunjukkan keganasanmu. Jangan takut Saung Patok, Allah menjagamu." Adu ayam pun segera dimulai. Jalak Raraweh dan Saung Patok memasuki arena pertarungan. Para pendukung diminta tenang dan tidak memasuki area pertandingan agar adu ayam jago berjalan lancar. Kedua pihak mulai tenang. Pendukung Jalak Raraweh mulai membaca mantra-mantra, sementara pendukung Saung Patok mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di dalam arena, Jalak Raraweh mulai menatap tajam Saung Patok yang terlihat sangat tenang. Kedua ayam itu berputar-putar dan menunggu serangan awal yang akan dilancarkan. Beberapa saat kemudian, Jalak Raraweh berinisiatif untuk menyerang lebih dulu. Dengan kaki yang berotot, Jalak Raraweh meluncur ke arah Saung Patok dan mengacungkan tajinya yang sudah dipasangi keris beracun. Prak! Benturan antara kedua ayam itu tak dapat dielakkan. Saung Patok menangkis serangan Jalak Raraweh dengan kuda-kuda yang sangat kuat. Meski keduanya terpental, namun tak terlihat tanda-tanda luka di tubuh keduanya. Saung Patok tetap tenang dan tak terprovokasi dengan serangan Jalak Raraweh. Namun sebaliknya, Jalak Raraweh justru tersulut emosi dan semakin gencar melancarkan serangan. Saat Saung Patok dihajar habis-habisan, ia berhasil menendang telak bagian kepala Jalak Raraweh hingga tersungkur ke tanah. Namun itu masih terasa sepele bagi Jalak Raraweh. Ia langsung bangkit dan merasa geram dengan tendangan Saung Patok. Jalak Raraweh akhirnya memasang kuda-kuda seolah akan melancarkan serangan pamungkas dengan kerisnya. Saat Jalak Raraweh mulai menerjang, Saung Patok justru berhasil mengunci gerakan Jalak Raraweh dan membawanya terbang ke langit. Terjadilah pertarungan sengit di angkasa. Tak lama kemudian, tanpa disangka-sangka, Jalak Raraweh terjatuh dengan kerasnya ke tanah. Mendarat dengan posisi kepala di bawah, nyawanya pun tak terselamatkan lagi. Jalak Raraweh dinyatakan mati. Saung Patok pun berhasil memenangkan adu ayam. Dan Pangeran Sabakingking mulai menatap tajam Pucuk Umun. "Tampaknya ayam jagomu sudah mati, Paman." Prabu Pucuk Umun pun tak mampu mengelak. Ia mengakui kehebatan Saung Patok. "Baiklah Sabakingking, sebagai simbol kemenanganmu, kuserahkan golok dan tombak milikku. Ini adalah simbol kekuasaanku atas wilayah Banten. Dengan begitu, kau berhak mengambil seluruh wilayah kekuasaanku. Namun, ada satu hal yang ingin kukatakan padamu." "Apa itu, Paman?" tanya Sabakingking. "Mulai sekarang, kau bisa menyebar luaskan keyakinanmu di wilayahku dengan leluasa. Tapi, aku dan pengikutku tak akan pernah sudi menerima ajakanmu dan akan segera pergi dari sini." "Sayang sekali, Paman. Padahal kau bisa tetap tinggal di sini dengan masuk agama Islam," kata Pangeran Sabakingking. Tak lama kemudian, Pucuk Umun berubah menjadi burung beo raksasa dan membawa semua pengikutnya. Salah seorang santri berkata, "Haruskah aku kejar mereka, Tuan Guru?" "Tidak usah, biarkan mereka dengan pilihan mereka," kata Sabakingking mencegah. Saung Patok pun kembali ke wujud aslinya sebagai Ki Saleh. Begitulah kisah ngadu ayam jago pakai ilmu kebal. Ngomong-ngomong, sebagian dari sahabat-sahabat Tilas Tapa mungkin sudah tahu kalau cerita ini adalah sejarah tentang
sang Sultan pertama Banten, yakni Syekh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sabak Kingking adalah Syekh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Pangeran Cakrabuana, yang tidak lain adalah Syekh Syarif Hidayatullah, salah satu anggota Wali Songo. Sejarah ini punya banyak versi. Meskipun demikian, kita patut mensyukuri perjuangan Sultan Maulana Hasanuddin. Lantaran perjuangan beliau, kita bisa hidup rukun beragama hari ini. Sampai berjumpa lagi. Salam Tilas Tapa.